Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kali ini kita bahas dua kabar mantap lagi nih bos. Yang pertama terkait calon Rampur alias kendaraan tempur amfibi baru untuk TNI Angkatan Laut, di mana kini menurut kajian katanya jumlah pengadaan bisa tembus mencapai sekitar 130 unit bos. Dan disebutkan ada 3 calon potensial kendaraan-kendaraan tempur amfibi yang dilirik oleh TNI Angkatan Laut. Nah, apakah itu dan menurut siapa? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari negara kita Indonesia dan tetangga kesayangan kalian, negeri jiran Malaysia yang kini terlihat mulai semakin mesra nih bos. Bahkan baru-baru ini dilaporkan lagi bahwa Pak Prabowo katanya telah mengundang pemimpin Malaysia yaitu PM Anwar Ibrahim untuk datang lagi berkunjung ke Indonesia secara resmi. Nah loh, ada apakah gerangan? Ada agenda apakah antar dua pemimpin negara, abang adik yang netizennya sering adu bacot ini? Penasaran beritanya? Cus, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi kabar pertama kita bahas dulu nih mengenai program pengadaan kendaraan tempur amfibi TNI Angkatan Laut, bos. Jadi masih seperti kemarin, admin kutip informasinya dari akun Lembaga Kris yang didapatkannya dari hasil kajian GICAT, yaitu Group of French Industries for Land and Airline Defense and Security dari Prancis. Yang dalam kajiannya ternyata juga mengabarkan bahwa Korps Marinir TNI Angkatan Laut saat ini sedang menjalankan program untuk memodernisasi armada kendaraan serbu amfibi atau AAV miliknya bos. Jadi AAV itu singkatan dari Amphibious Attack Vehicle. Dan walaupun jumlah pasti atau jumlah akhirnya untuk pengadaan ini masih akan dikonfirmasi lebih lanjut, namun katanya diperkirakan jumlah pengadaannya pun bisa mencapai sekitar 130 unit. Bukan kaleng-kaleng. Dan kini Rampur Zaha dari FNSS Turki kini secara aktif telah memposisikan dirinya dalam pasar ini, dengan beberapa pengamat meyakini bahwa kendaraan ini bisa menjadi tulang punggung armada AAV Marinir Indonesia. Nah, adapun beberapa pesaing potensial yang disebutkan untuk pengadaan AAV ini. Yang pertama disebutkan adalah FNSS Turki dengan Rampur Amfibi Zaha, kemudian dari Iveco Defense Vehicle, Italia dengan Rampur Amfibi Super EV, dan terakhir ada Hyundai Rotem dari Korea Selatan dengan Rampur N-Wave-nya bos. Nah, lantas bagaimanakah perbandingannya? Dan manakah yang cocok dengan TNI Angkatan Laut? Oke, yang pertama kita lihat Zaha nih bos. Jadi ini adalah kendaraan amfibi beroda rantai dari FNSS Turki. Kendaraan ini pun juga dirancang khusus untuk mendukung pendaratan pasukan marinir dari kapal LHD bos. Di mana Zaha sendiri mampu mengangkut personel sebanyak 3 awak beserta dengan 18 pasukan tempur. Jadi totalnya mampu mengangkut 21 orang bos. Rampur ini mampu melaju hingga kecepatan 70 km per jam di darat dan sekitar 13 km per jam atau 7 knot di air. Nah, yang kedua selanjutnya adalah Super EV dari Italia bos. Jadi ini adalah kendaraan amfibi dengan roda 8x8 dengan desain modular. Rampur amfibi Italia ini pun menawarkan kecepatan tinggi di darat hingga 105 km per jam dan sekitar 10 km per jam di air. Kapasitasnya mampu mengangkut 3 awak dan hingga 13 pasukan tambahan, jadi totalnya mampu mengangkut 16 orang bos. Jarak tempuhnya mencapai sekitar 800 km di darat dan sekitar 65 km di air. Dan keunggulannya adalah daya jelajahnya yang tinggi, kecepatan, dan telah terbukti dalam penggunaan oleh negara lain seperti Amerika. Dan terakhir tadi ada N-Wave, kendaraan amfibi 8x8 terbaru dari Hyundai Rotem yang masih dalam tahap pengembangan nih bos. Informasi spesifikasinya pun masih terbatas, namun digadang-gadang kendaraan ini katanya akan memiliki sistem penglihatan 360 derajat dan digitalisasi penuh. N-Wave ini pun dirancang untuk modernisasi Korps Marinir Korea Selatan dan ditujukan untuk masa depan kendaraan amfibi. Keunggulannya yang dapat Mimin simpulkan adalah sistem digitalisasinya yang lumayan canggih bos.
Dan kesimpulannya, manakah yang cocok untuk TNI Angkatan Laut? Nah, yang pertama, Rampur Amfibi Zaha. Ini akan sangat cocok untuk TNI Angkatan Laut jika nanti TNI Angkatan Laut berfokus pada operasi dari kapal induk atau kapal LHD dan dengan pendaratan amfibi besar. Kemudian kalau untuk Super FV Italia ini lebih cocok atau unggul dalam fleksibilitas misi dan mobilitas tinggi. Sangat cocok digunakan TNI Angkatan Laut jika kendaraan digunakan untuk beragam situasi tempur di laut dan di darat, bos. Dan terakhir ada NWF, ini admin kurang tahu, tapi sepertinya bakal menjanjikan teknologi tinggi nih dengan digitalisasi penuh, namun sayangnya ya belum battle proven. Nah, kalau kalian lebih condong kemana nih, bos? Apakah ke Rampur Amfibi Zaha? Apakah Super FV Italia? Atau milih NWF dari Korea Selatan? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, kali ini kabar datang dari Malaysia Indonesia, bos. Yang kini kabarnya semakin mesra. Nah, jadi setelah beberapa waktu lalu Pak Prabowo bertandang ke Malaysia, kini sebaliknya Pak Prabowo pun ternyata baru-baru ini juga telah mengundang PM Malaysia, yaitu Dato' Anwar Ibrahim, untuk secara resmi datang ke Indonesia, bos. Nah, ada apakah gerangan? Dikutip dari banyak sumber berita berikut, Perdana Menteri Malaysia yaitu Bapak Anwar Ibrahim pada Sabtu malam 3 Mei kemarin diketahui telah melakukan pembicaraan via telepon dengan Presiden kita Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Di mana percakapan itu pun diumumkan oleh Bapak Anwar Ibrahim langsung melalui akun resminya pada Minggu 4 Mei 2025 hari ini, bos. Dan dalam akun media sosial resminya @AnwarIbrahim, beliau pun mengatakan bahwa Presiden Prabowo turut mengundang saya ke Jakarta bagi mengadakan lawatan resmi dalam masa terdekat. Kemudian lanjut, dalam unggahan yang sama, beliau juga menjelaskan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo telah berdiskusi mengenai hubungan kerjasama Indonesia dan Malaysia di berbagai bidang. Bahkan, Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim meyakini bahwa kerjasama yang erat antar dua negara dapat membawa manfaat yang besar bagi kita, para rakyat Indonesia dan juga Malaysia, bos. Nah, mantap jos nih. Nampak-nampaknya kedua pemimpin negara Indonesia-Malaysia kini berkomitmen untuk mau semakin mempererat hubungan bilateral kedua negara. Dan PM Anwar Ibrahim dalam bahasa Melayunya pun mengatakan bahwa kami menyentuh keperluan kedua-dua negara sahabat ini untuk memperkukuh hubungan kerjasama meliputi berbagai bidang. Saya dan Presiden Prabowo Subianto percaya hubungan erat Malaysia dan Indonesia dapat memberi manfaat buat rakyat keseluruhannya, ujar beliau. Nah, kemudian lanjut. Dalam sambungan telepon yang sama, PM Anwar dan Presiden Prabowo juga membahas persiapan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN di Kuala Lumpur pada akhir Mei 2025 ini, bos. Di mana memang Malaysia selaku ketua ASEAN tahun ini akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN 2025. Bahkan sebelumnya juga PM Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo pada Minggu 30 April kemarin juga telah berbicara melalui sambungan telepon bersama dengan para pemimpin negara ASEAN lainnya, yaitu Sultan Brunei Darussalam, Hassan Al-Bolkiah, dan Perdana Menteri Laos, yaitu Sonsai Siphandone. Dan dalam percakapan tingkat tinggi itu, PM Anwar pun mengungkap isi pembicaraan adalah menyangkut tarif impor resiprokal Mamarika, kemudian juga terkait situasi di tetangga satu komplek kita, yaitu Myanmar. Nah, kini, di bawah tekanan tarif impor Mamarika, sepertinya hubungan negara kita Indonesia dan Malaysia akhirnya semakin mantap jos aja nih, bos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.